Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kakak sudah menerangkan tentang termokimia, yaitu cabang ilmu kimia yang mempelajari perubahan kalor atau energi yang menyertai suatu reaksi kimia, baik yang diserap maupun yang dilepaskan. Pada termokimia itu juga terdapat reaksi termokimia. Persamaan termokimia merupakan persamaan reaksi yang dilengkapi dengan perubahan entalpi atau delta H. Jadi sekarang kakak akan membahas tentang reaksi termokimia ya, yaitu suatu persamaan reaksi yang dilengkapi dengan perubahan entalpi. Contohnya, padatan CaCO3 menghasilkan padatan CaO plus gas karbon dioksida, delta H-nya plus 178,5 kJ per mol. Ini merupakan persamaan reaksi yang dilengkapi dengan harga delta H, itu dinamakan dengan reaksi termokimia. Contoh yang kedua, gas C2H2 direaksikan dengan 5/2 oksigen menghasilkan 2 CO2 dan H2O. Delta H-nya negatif 142 kJ per mol. Ini juga merupakan suatu reaksi termokimia, yaitu reaksi kimia yang dilengkapi dengan harga delta H. Ini dinamakan dengan persamaan reaksi termokimia. Penulisan persamaan termokimia diatur sebagai berikut. Syarat-syaratnya untuk menulis persamaan termokimia itu harus sesuai dengan aturan-aturan. Yang pertama, koefisien stokiometri itu sama dengan jumlah molnya. Jadi di sini misalkan koefisiennya 1, berarti jumlah molnya juga 1. CaCO3 koefisiennya 1, berarti jumlah molnya juga 1. Koefisien stokiometri melambangkan jumlah mol. Yang kedua, jika letak reaktan dan produk dibalik, tanda delta H berubah menjadi kebalikannya. Maksudnya apa? Jika di sini reaktan ya, kemudian sebelah kanan adalah produk, sebelah kiri reaktan. Kalau produk ditaruh di reaktan, reaktan ditaruh di produk atau dibalik-balik posisinya, maka delta H-nya juga jadi berubah. Ini awalnya positif jadi negatif. Jadi tandanya itu dirubah. Awal negatif jadi positif, awalnya positif jadi negatif. Yang C, jika koefisien persamaan digandakan, nilai delta H juga digandakan. Jika koefisien ini dikalikan 2, kalikan 2, kalikan 2, kalikan 2, maka delta H juga ikut dikalikan 2. Kalau dikalikan 3, semuanya juga ikut dikalikan 3, delta H pun juga ikut dikalikan 3. Untuk wujud gas, wujud padat, wujud cair itu harus ada lambangnya sendiri. Wujud zat S itu melambangkan padat, Aq itu melambangkan larutan, L melambangkan zat cair, G itu melambangkan gas. Kita langsung ke contoh soal. CaCO3 di sini menghasilkan berapa ini? Padatan CaO plus CO2, delta H-nya plus 178,5 kJ per mol. Maka tentukanlah delta H dari persamaan reaksi berikut ini. Yang pertama, CaO plus CO2 gas menghasilkan CaCO3. Maka delta H-nya berapa ya di sini? Coba kita lihat persamaan yang awal. Ini persamaan termokimianya. Kalau CaCO3 menghasilkan CaO plus CO2 itu delta H-nya adalah positif 178,5. Sedangkan yang A ini posisinya dibalik ya. CaO ini awalnya di sebelah kanan menjadi di sebelah kiri. CaCO3 di sebelah kiri menjadi sebelah kanan. Berarti kalau posisinya dibalik,
Jadi ini tadi posisinya dibalik saja ya. Kalau dibalik berarti tandanya berubah. Jadi negatif 178,5 kilojoule per mol. Karena persamaan termokimianya ini juga dibalik. Yang B, 2CaCO3 menjadi 2CaO plus 2CO2. Awalnya 1 mol di sini ya. Awalnya adalah 1, koefisiennya 1, koefisiennya 1. Tapi pada saat di B, persamaan reaksinya sama, cuman dikalikan 2. Awalnya 1, kalikan 2 jadi 2CaCO3. CaO awalnya 1, dikalikan 2 jadi 2CaO. CO2 awalnya 1 menjadi 2CO2, maka delta H-nya juga ikut dikalikan. 2 dikalikan plus ini ya, plus 178,5. Kenapa kok plus? Karena persamaan reaksinya sama dengan yang di atas ya, yang diketahui tanpa dibalik, cuman dikalikan. Berarti hasilnya berapa? Plus 357 ya, kilojoule per mol. 357 ini teman-teman. 357. Kemudian yang C, 2CaO plus CO2 menghasilkan 2CaCO3. Ini berarti dibalik ya. Ini persamaannya produk jadi reaktan, reaktannya jadi produk, kemudian dikalikan 2 ya. Berarti dikalikan 2 ini. Tadi kalau dibalik tandanya negatif, berarti kalau dikalikan 2 tinggal negatif 357 kilojoule per mol. Atau kita lihat yang atas ini ya. Jadi yang atas ini dibalik ya, 2CaCO3 2CaO plus 2CO2 itu plus 357 kilojoule per mol. Kalau ini dibalik jadi min 357 kilojoule per mol, karena juga ikut dibalik ya. Tandanya jadi berubah kalau dibalik seperti itu. Cara menggambar diagram energi dari reaksi eksoterm dan endoterm. Reaksi eksoterm di pembahasan video sebelumnya kakak sudah sebutkan ya. Kalau reaksi eksoterm delta H-nya itu negatif, maka grafiknya kalau pikiran negatif hasilnya turun. Grafiknya tuh turun seperti ini ya. Kalau reaksi endoterm pikiran positif, delta H-nya positif, grafiknya naik atau hasilnya akan naik. Jadi cara-cara mengingat untuk menggambarkan diagram reaksi, ini namanya diagram reaksi eksoterm. Yang ini namanya adalah diagram reaksi endoterm. Apa R sama P ini? R itu adalah reaktan, P itu adalah produk. Jadi diingat-ingat ya, simbolnya R itu adalah reaktan, P adalah produk. Jadi kalau ada reaksi itu mesti reaktan menghasilkan produk. Jadi panahnya itu selalu menuju ke produk. Jadi kalau hasilnya ke bawah, produknya ada di bawah. Kalau hasilnya ke atas, produknya ada di atas. Seperti itu caranya mengingat-ingat. Sekarang langsung ke soal ya. Buatkan diagram energi dari reaksi berikut ini. Yang A dulu ya. 2Mg plus O2 menghasilkan 2MgO. Kita lihat delta H-nya. Delta H di sini adalah negatif. Kalau negatif berarti reaksinya apa? Reaksinya adalah
pikiran negatif hasilnya akan turun. Delta H negatif itu adalah miliknya eksoterm. Eksoterm ya. Kalau negatif itu eksoterm, kalau positif itu endoterm. Maka kalau eksoterm delta H-nya negatif, pikiran negatif hasilnya akan turun. Berarti hasilnya itu produknya ya 2 MgO, produknya ada di bawah. Nah, seperti ini. Pikiran negatif akan turun. Yang di atas adalah reaktannya 2 Mg plus O2. Jadi grafiknya seperti ini. Kalau eksoterm, grafiknya turun, pikiran negatif, hasilnya akan turun. Berarti produknya ada di bawah, reaktannya ada di atas. Ingat-ingat ya, reaktan itu yang di sebelah kiri di reaktan, yang ini namanya adalah produk. Jadi grafik diagram energi reaksi eksoterm pada MgO2 menghasilkan MgO adalah seperti ini. Sekarang yang B. N2 plus O2 menghasilkan 2NO. Delta H-nya adalah positif. Berarti kalau positif ini adalah miliknya endoterm. Diingat-ingat, kalau delta H-nya positif miliknya endoterm. Endoterm berarti kalau pikiran positif hasilnya ada di atas. Nah, hasilnya di atas, berarti produknya di atas. Produknya adalah miliknya 2NO. Kemudian delta H-nya ditulis ya positif 180,5 kJ. Yang di bawah ini adalah reaktannya N2 plus O2. Jadi nulisnya seperti ini. Pikiran positif hasilnya di atas, berarti produknya ada di atas. Yang C. Delta H-nya negatif, berarti ini adalah eksoterm. Kita gambar grafiknya ya. Nah, pikiran negatif hasilnya akan turun, berarti produknya ada di bawah. Produknya di sini adalah CO2. Berarti pikiran negatif hasilnya ke bawah. Delta H-nya adalah negatif 393,5 kJ. Yang di atas adalah reaktannya C plus O2. Nah, seperti ini. Jadi grafik diagramnya seperti ini. Yang D. Positif 92, berarti kalau positif endoterm ya. Hasilnya kalau positif itu hasilnya ada di atas, naik ya hasilnya. Berarti CS2 produknya ada di atas, reaktannya ada di bawah, yaitu C plus 2S. Nah, delta H-nya positif 92 kJ. Jadi cara mengerjakannya seperti ini. Jangan lupa kalau bisa fase-fasenya ini juga ditulis ya, MgS, O2G, jadi dilengkapi supaya lebih lengkap lagi. Jadi cara menggambar diagram reaksi eksoterm sama endoterm, cara-cara mengingatnya adalah pikiran negatif hasilnya turun, pikiran positif hasilnya naik. Delta H negatif hasilnya atau produknya di bawah, delta H positif hasilnya di atas atau produknya ada di atas ya. Seperti itu.